teman-teman, perkenalkan nama saya Beji Ivana Wakole dengan NIM 712018-295. Saat ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan secara singkat terkait pemenuhan tugas akhir semester saya dalam mata kuliah ini dengan topik yang saya ambil yakni bergereja di era digitalisasi. Iya, era digital adalah masa di mana informasi mudah dan cepat didapat dan disebarluaskan menggunakan teknologi digital, yakni teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung dengan internet. Dalam menghadapi masa-masa pandemi COVID-19 ini, bergereja di era digital menjadi topik hangat yang diperbincangkan di kalangan umat Kristen. Sebab ibadah yang tadinya dilaksanakan di gedung gereja, kini harus diganti dengan beribadah di rumah masing-masing melalui ruang-ruang virtual yang terhubung dengan internet. Dengan kondisi seperti ini, muncullah pertanyaan, apakah pelaksanaan ibadah secara digital tidak bertentangan dengan doktrin gereja? Dengan kata lain, apakah bergereja di era digital ini salah atau tidak, dan bertentangan atau tidak dengan doktrin gereja? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan melihatnya berdasarkan kajian sudut pandang teologi biblikal dan juga teorinya Ian Barbour terkait 2 dari 4 model hubungan agama dan sains menurutnya, yakni model dialog dan integrasi. Pergumulan gereja akan kemajuan teknologi digital bukanlah hal yang baru lagi, dan di masa pandemi COVID ini, gereja menghadapi suatu pergumulan terkait pelaksanaan peribadatan yang pada faktanya memiliki beragam interpretasi. Namun di tengah maraknya wabah COVID-19 ini, gereja harus berpikir dewasa untuk bagaimana tetap melaksanakan ibadah tanpa mengumpulkan massa di suatu tempat. Dan dengan konteks seperti inilah, maka gereja harus peka terhadap perubahan sosial dan berupaya untuk dapat melayani umat sesuai hakikatnya tanpa merubah esensi iman yang sesungguhnya. Jika dilihat dari sudut pandang biblikal, yaitu dalam Yohanes 4 ayat 24, dikatakan bahwa sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Ini merupakan suatu percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria, di mana Yesus mau mengatakan bahwa ibadah itu tidak terbatasi. Setiap orang yang mencari Allah dapat menemukannya dimanapun ia berada, sebab Allah adalah roh yang tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Karena Allah itu roh, maka penyembahan yang benar kepadanya juga di dalam roh. Sebab ibadah yang benar adalah apabila manusia dengan rohnya mencapai persekutuan dan pergaulan yang akrab dengan Allah dan tidaklah berisi dengan kunjungan ke tempat-tempat tertentu yang disucikan. Ibadah yang murni adalah apabila roh, bagian yang kekal dan tidak kelihatan dalam diri manusia, berbicara serta bertemu dengan Allah yang juga kekal dan tidak kelihatan. Inilah alasan mengapa manusia harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa berkaitan dengan bergereja di era digital, hal ini diputuskan bukan sekedar karena wabah COVID-19, melainkan lebih dari itu didasarkan pada kebenaran teologinya. Oleh karena itu, bergereja di era digital bukan menjadi suatu masalah bagi kita. Jika dilihat dari teorinya Ian Barbour dalam hubungan agama dan sains, terkhususnya dalam model dialog dan integrasi, ia mengatakan bahwa walaupun sains dan agama adalah 2 hal yang berbeda, namun keduanya masih bisa bertemu dalam satu titik di mana hubungan tersebut bersifat dialog dan integrasi. Pandangan ini dapat diterima karena agama dan sains bisa saling menguatkan dan melengkapi antara keduanya. Dari penjelasan ini, maka sudah jelas bahwa teknologi digital yang merupakan salah satu hasil temu dari sains memiliki keterhubungan dengan agama, di mana keduanya bisa berdialog bersama berpadu untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan manusia,
Salah satu contohnya adalah ketika di masa pandemik ini kita tidak diperbolehkan beribadah di gedung gereja, maka disinilah teknologi memiliki peran yang sangat membantu kita untuk tetap bisa beribadah dengan media-media yang disediakan teknologi seperti YouTube, Instagram, dan media-media lainnya. Berdasarkan pemaparan dari sudut pandang teologi biblikal dan kajian teoritisnya Ian Barbour, sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, maka di sini saya dapat menyimpulkan bahwa perjumpaan antara teknologi dan teologi tidaklah menjadi masalah ketika kita mampu untuk menggunakan teknologi itu secara bijak dan bertanggung jawab. Berdasarkan setiap penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, maka di sini saya juga dapat menyimpulkan bahwa bergereja di era digitalisasi tidaklah salah dan bertentangan dengan doktrin-doktrin gereja. Sebab di satu sisi gereja adalah bagian dari anggota tubuh Kristus yang keberadaannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan di sisi lain, gereja juga selalu diikuti oleh perubahan zaman. Dengan demikian, gereja harus bisa berkontekstual sesuai dengan perubahan zaman untuk membawa umatnya merasakan, mengimani, dan mencintai Allah sesuai dengan bagaimana dan di mana ia hidup tanpa harus kehilangan esensinya sebagai tubuh Kristus.